Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Seperti biasa, taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Saya tetap percaya bahwa apa saja yang kita ucapkan, kalau kita tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Amin. Berarti waktu kita deklarasikan tanpa bimbang di dalam diri kita ada kerajaan Allah, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan panik. Tapi apapun yang terjadi, kerajaan Allah yang di dalam hidup kita memampukan kita untuk berjalan pada jalan Tuhan. Sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-37. Kita ada pada bagian-bagian terakhir. Dan dalam pembahasan ke-30 kita sedang membahas kerajaan Allah dan kebenaran, damai sejahtera serta sukacita. Apapun yang orang katakan, saya percaya bahwa Tuhan bukan hanya mau memberkati kita, tapi Tuhan senang memberkati kita. Kalau berkat aja amin. Saya ulangi sekali lagi. Saya nggak mau tahu orang fitnah saya, orang nyerang saya, orang menghina saya, orang membuli saya, dan bilang, oh Gilbert itu ajaran teologi kemakmuran. Saya nggak mau tahu. Tapi buat saya firm dan tidak tergoyahkan, dan saya yakin Tuhan bukan hanya mau kita diberkati, tapi Tuhan senang lihat kita diberkati. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bukan hanya mau saya diberkati, Tuhan senang lihat saya diberkati. Nah, ini harus tertanam dalam roh saudara, apapun yang terjadi. Saya nggak habis pikir apa isi otak orang ketika orang bilang Tuhan mau kita menderita, Tuhan mau kita sengsara, Tuhan mau kita hidup dalam kesusahan. Mungkin otaknya isinya kompos atau pupuk urea, saudara-saudara. Karena yang saya yakin, seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Siapa seorang Bapak di sini? Saudara nggak usah panik. Saya Bapak atau Ibu ya? Coba tarik napas dulu, ngerti dulu, saya Bapak atau Ibu? Mudah-mudahan setelah perjamuan suci otak jadi clear, saudara-saudara. Siapa seorang Bapak di sini? Nah, sekarang siapa seorang Ibu di sini? Siapa yang nggak jelas, Bapak atau Ibu? Pak, Bu, anak kita tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang dia juga menyebalkan, kadang-kadang dia juga mengecewakan, kadang-kadang dia juga mendatangkan kesedihan buat kita. Tetapi kerinduan kita ingin lihat anak-anak kita diberkati. Buat saya, engkau orang tua yang sadis, apapun alasannya, kalau kau berharap biar anak saya menderita pendeta, biar anak saya sengsara, biar anak saya tahu. Buat saya, otakmu mengalami gangguan. Jadi sorry, apapun yang orang ngomong. Orang boleh menyerang saya, orang boleh menjatuhkan saya, orang boleh membuli saya. Tapi apapun yang orang ngomong, saya nggak bisa terima kalau ada orang yang bilang Tuhan mau lihat kita menderita, Tuhan mau lihat kita sengsara, Tuhan mau lihat kita hidup dalam kesusahan. No, He's not. Aku datang, kata Yesus, untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi kuncinya, kenapa kita perlu tahu bahwa Tuhan senang memberkati kita? Supaya kita nggak perlu mengejar berkat. Kalau kita menyadari Tuhan senang memberkati anak-anaknya, berarti kita tidak perlu mengejar berkat. Sama-sama bilang sama saya tidak perlu mengejar berkat. Saya harus menjadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena urusan mencari berkat itu urusan Tuhan. Amin. Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Tugas kita bukan lagi bagaimana saya mencari dan mendapatkan berkat.
Tapi karena kita sadar Tuhan senang memberkati anak-anaknya, berarti tugas kita bagaimana saya menjadi berkat. Makanya kerajaan Allah bukan terdiri dari berkat, tapi kerajaan Allah terdiri dari apa? Kebenaran. Artinya kita nggak perlu sibuk cari berkat. Yang kita perlu sibuk adalah hidup dalam kebenaran. Makanya Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Dalam hidup saya yakin kalau urusan dengan Tuhan beres, semua pasti beres. Nah ini agak berat ini agak berat. Dalam hidup saya yakin kalau urusan dengan Tuhan beres, semua yang lain pasti bisa saya bereskan. Agak berat tuh dimengertinya ya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau urusan saya dengan Tuhan beres, maka semua urusan lain bisa saya bereskan. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik live chat saudara. Kalau urusan saya dengan Tuhan beres, semua urusan lain bisa saya bereskan. Haleluya. Semua yang ada di gereja sama-sama bilang sama saya, kalau urusan saya dengan Tuhan beres, semua urusan lain bisa saya bereskan. Urusan Daud sama Tuhan itu udah beres. Sehingga walaupun dia harus menghadapi Goliat, dia bisa membereskan. Urusan Simpson dengan Tuhan sudah beres. Sehingga meskipun dia dibuang ke gua singa, dia bisa membereskan singa itu. Urusan Tuhan dengan Yunus sudah beres. Urusan Yunus dengan Tuhan sudah beres. Sehingga walaupun dia ada di perut ikan, dia dimuntahkan oleh Tuhan dan semuanya jadi beres. Berikan tepuk tangan dia meriah betul. Pak, urusanmu sama Tuhan udah beres? Bu, urusanmu sama Tuhan sudah beres? Adik-adik muda, urusanmu dengan Tuhan sudah beres? Ini yang saya mau bilang sama saudara. Kadangkala kita nggak perlu beresin urusan kita dulu. Kadangkala kita perlu beresin urusan kita sama Tuhan. Saul tidak ada masalah. Saul is the king of Israel. Tetapi ketika urusannya dengan Tuhan tidak beres, segala sesuatu yang beres menjadi berantakan. Pak, jangan kau pikir penghasilanmu besar. Ibu, jangan kau pikir kau sanggup lakukan segala perkara. Adik-adik muda, jangan pikir karena kau hebat, kau kuat, kau mampu, engkau bisa beresin semuanya. Saya mau bilang sama saudara, walaupun kelihatannya semuanya beres, tapi kalau urusanmu dengan Tuhan tidak beres, semuanya akan berantakan. Tapi sebaliknya, walaupun semuanya berantakan, kalau urusanmu dengan Tuhan beres, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus beresin urusan saya dengan Tuhan. Makanya Alkitab saya bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Itulah yang bernama apa? Kebenaran. Jadi tugas orang Kristen bukan berpikir bagaimana supaya saya diberkati. Tapi tugas orang Kristen bagaimana saya jadi berkat dan berjalan pada kebenaran. Selebihnya Tuhan yang akan membereskan segalanya buat saya. Tuhan bukan hanya mau memberkati anak-anaknya, Tuhan apa? Senang memberkati anak-anaknya. Haleluya. Nah, buka Alkitab kita sama-sama. Ini kita mau belajar hari ini, Roma pasal 14 ayat 13 sampai 19. Di bawah judul perikop, jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Bilang sama sebelah saudara, kita nggak usah saling menghakimi. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, kayak lu yang paling benar aja.
Tetapi lebih baik, haleluya, kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Artinya kita tidak boleh nyusahin orang dan tidak boleh merugikan orang. Yang setuju kembali taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya tidak boleh menyusahkan dan merugikan orang. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh menyusahkan dan merugikan orang. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, saya tidak boleh menyusahkan dan merugikan orang. Kalau sepanjang khotbah ini hanya ada satu kalimat yang saudara bisa ingat, maka saya tawarkan kalimat itu adalah saya tidak boleh menyusahkan dan merugikan orang. Sampai kalau orang rumah tanya, tadi Gilbert khotbah apa? Jangan menyusahkan dan merugikan orang. Bu, jangan menyusahkan dan merugikan suami. Saya udah yakin gak ada yang bilang amin. Kalau berkat aja, amin. Pas saya bilang, bu, jangan menyusahkan dan merugikan suami. Kanebo kering muncul lagi di gereja. Bu, jangan menyusahkan dan merugikan mertua. Gak ada amin lagi, saya tahu. Bu, jangan merugikan dan menyusahkan menantu. Nah, ini menantu-menantu yang amin. Bu, jangan menyusahkan dan merugikan anak-anakmu. Bu, jangan menyusahkan dan merugikan pendeta. Pendeta yang biasanya nyusahin saya, darah. Bu, jangan suka menyusahkan dan merugikan tetangga. Bu, banyak banget pendeta. Masih banyak ini. Jangan suka menyusahkan dan merugikan siapapun di sekitar saudara. Kalau kau masuk pasar, jangan menyusahkan merugikan pedagang. Kadang-kala ibu-ibu kalau nawar sampai pedagang itu murtad. Ini pepaya berapa? 15.000, 2.500 ya. Kalaupun orang yang ngasih bukan rela, sakit hati. Udah ambil. Udah dikasih. Tambahin ini ya, dia tarik semangka. Semangka lebih gede dari pepaya, bu. Pak, jangan menyusahkan dan merugikan istri. Nah, baru saya bilang gak ada yang amin. Ada satu bapak amin. Istrinya bilang, lu amin gak? Pak, jangan nyusahin mertua. Pak, jangan nyusahin menantu. Pak, jangan menyusahkan anak-anakmu dan merugikannya. Setiap anak Tuhan harus jadi berkat. Karena kita tahu Tuhan sudah memberkati kita. Adik-adik muda, jangan menyusahkan dan merugikan orang tua kalian. Adik-adik muda dengar, jangan menyusahkan dan merugikan orang yang lagi kau taksir. Kadang-kadang ada orang kau naksir orang, astaga, sampai Monas pun dia goyangin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya nggak boleh merugikan dan menyusahkan orang. Orang kalau yang dia pikir hanya bagaimana saya diberkati, dia akan menyusahkan dan merugikan orang. Tapi sebaliknya, orang kalau mentalitasnya tahu bahwa Tuhan yang memberkati saya, berarti hidup saya harus jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan kita membuat saudara kita apa? Jatuh. Jangan membuat saudara kita tersandung. Jangan membuat saudara kita sengsara. Jangan membawa saudara kita rugi.
Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang-orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu apa? Najis. Ayat yang ke-15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, oleh karena aturan-aturan, oleh sesuatu yang remeh-temeh ini, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu, janganlah engkau merugikan saudaramu, janganlah engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena apa? Makananmu, karena sepele, karena aturan-aturan, karena Kristus juga telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, jangan kamu biarkan apa? Difitnah. Kalau kita akhirnya nyusahin orang, merugikan orang, walaupun kita punya iman, walaupun kita percaya Yesus, itu pun menjadi bahan tertawan orang. Orang kan bilang katanya orang beriman, katanya percaya Yesus, katanya orang yang mengasihi Tuhan. Kok kelakuannya kayak begitu? Akhirnya kita direndahkan. Lihat selanjutnya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman. Kerajaan Allah bukanlah soal aturan-aturan remeh-temeh itu, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara kebenaran, dengan cara damai sejahtera, dengan cara sukacita, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk apa? Salib. Yang kita kejar bukan berkat. Makanya anak Tuhan tidak perlu menjadi penjilat. Anak Tuhan tidak perlu cari muka. Anak Tuhan tidak perlu mengejar berkat. Anak Tuhan percaya berkat baginya sudah disediakan. Berkat dari Tuhan gak mungkin kurang. Nah ini orang-orang yang merasa kurang terus nih, makanya gak ada amin. Berkat Tuhan tidak mungkin kurang. Jadi kalau kita menyadari berkat Tuhan selalu istimewa, kitanya santai. Kenapa ada banyak orang prinsipnya 3H, halal, haram, hajar. Jadi penjilat, jadi tukang cari muka. Menghalalkan segala cara karena yang dia pikir berkat itu harus saya kejar. Tapi anak Tuhan berbeda, yang harus saya kejar bagaimana saya menjadi berkat. Yang harus saya kejar adalah kebenaran. Yang harus saya kejar bagaimana urusan saya dengan Tuhan beres. Karena waktu urusan saya dengan Tuhan beres, semua hal dapat saya bereskan dalam anugerahnya, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya pelajari begini, sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Bagi saya, truth is a seed. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran adalah benih. Ketika kebenaran ditanam, yang tumbuh damai sejahtera. Kalau hidup kita benar, itu yang saya bilang, kalau kita hidup kita beres sama Tuhan. Mau dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat sekalipun. Seperti Sadrak Mesak Abednego, dia hidup dalam damai sejahtera. Dia bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Karena Yusuf hidup dalam kebenaran. Meskipun dia difitnah sebagai pemerkosa, dia dibuang ke dalam penjara, hidupnya tenang. Dia bilang manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Karena Ayub hidup dalam kebenaran. Meskipun dia kehilangan segala-galanya, bahkan meskipun istrinya panik, istrinya memaki dan menghina dia, tetapi dia tetap hidup dalam damai sejahtera karena dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran menuntun pada damai sejahtera.
apa-apa kita panik, kalau apa-apa kita emosi, kalau apa-apa kita khawatir, kalau apa-apa kita kecewa, I'm afraid persoalannya engkau tidak berjalan pada kebenaran. Engkau hanya berjalan dengan intuisi, saudara. Saudara berjalan dengan perkiraan-perkiraan. Tapi kalau kita berjalan dalam kebenaran, kita tahu kebenaran yang akan menyatakan kebenaran kemuliaan Allah itu. Amin. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan ketika tumbuh damai sejahtera akibat kebenaran ini, yang muncul adalah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk seminggu lama. No, it's not untuk seminggu lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama bilang sama saya, selama-lamanya. Berarti kesimpulan saya, kita tidak pernah menyesal kalau kita hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran gak mudah. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran tidak mudah. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran tidak mudah. Sama-sama bilang sama saya, tapi saya tidak pernah menyesal kalau hidup dalam kebenaran. Karena dalam kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibatnya adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Haleluya, klik. Nah, saya simpulkan demikian. Perjuangan penting yang tidak akan pernah selesai dalam setiap warga kerajaan Allah adalah, ini yang saya bilang, perjuangan tidak pernah selesai. Karena kalau kita sudah selesai, kita ngurusin orang. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita tertekan? Kenapa kita stres? Kenapa kita putus asa? Kenapa kita dalam kepahitan? Seringkali karena kita terlalu banyak ngurusin orang. Ya suami saya kasar, pendeta. Ya istri saya cerewet, pendeta. Ya tapi mertua saya begini. Saudara, kasih dalam Tuhan, kita gak bisa robah seluruh keadaan. Satu-satunya cara kita bisa robah hati kita untuk menghadapi semuanya. Amin. Jadi kalau kita menyadari kita dalam perjuangan yang belum selesai, kita gak akan urusin orang. Sama seperti seorang pelari. Ketika seorang pelari menuju garis finish, dia gak sibuk sebelah kirinya lagi ngapain, sebelah kanannya lagi ngapain. Dia gak sibuk sebelah kirinya pakai baju apa, sebelah kanannya pakai baju apa. Dia gak sibuk sisiran sebelah kirinya pakai bagaimana, sisiran sebelah kanannya bagaimana, sepatunya merek apa. Dia gak urus. Yang dia cuma mau urus, dia mau sampai garis finish dengan keadaan yang tercepat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, jangan urusin orang. Orang mau nyakitin saudara, orang mau mengecewakan saudara, tetap pandang Kristus, karena dia siapkan sesuatu yang dahsyat buat hidupmu. Sama-sama bilang, perjuangan saya belum selesai. Maka Yesus memberi perumpamaan ketika seorang wanita diseret, tertangkap basah berbuat zina. Orang Farisi berteriak, menurut hukum Musa dia harus dilempar batu sampai mati. Tapi Yesus dengan tenang berkata, barang siapa yang tidak pernah berdosa, lemparlah wanita ini duluan dengan batu. Artinya Yesus bilang, barang siapa yang sudah selesai, barang siapa yang sudah sempurna, barang siapa yang sudah tidak punya kekurangan lagi, barang siapa yang tidak sedang berjuang lagi, dia boleh ngurusin orang. Tapi akhirnya semua meninggalkan. Untuk membuktikan kita semua sedang dalam perjuangan. Sama-sama bilang, saya tetap dalam perjuangan. Dan perjuangan setiap anak Tuhan bukan lagi bagaimana supaya saya diberkati. Karena Tuhan bukan hanya mau, tapi Tuhan senang melihat kita diberkati. Amin. Sementara perjuangan penting yang tidak akan pernah selesai dalam setiap warga kerajaan Allah. Yang pertama adalah apa? Kebenaran. Sama-sama bilang sama saya harus terus berjuang untuk kita hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran kita hari ini nggak cukup menjadi jaminan untuk kita hidup dalam kebenaran di hari esok. Tahukah saudara, sekali sudah bisa naik sepeda, meskipun 20 tahun sudah nggak pernah naik sepeda lagi, tahun ke-21 sudah tetap bisa naik sepeda. Walaupun mungkin masih goyang-goyang, lalu apa itu namanya, perhitungannya kadang-kala agak bingung gitu. Tapi tetap sudah nggak bakal jatuh, tetap bisa naik sepeda. Ngerti nggak maksud saya?
Tetapi kalau sudah berhasil hidup dalam kebenaran hari ini, belum tentu besok bisa. Saudara-saudara yang sudah ninggalkan perselingkuhan, perzinahan 13 tahun misalnya, bukan berarti kau pasti aman. Godaan itu tetap masih ada. Coba bapak-bapak yang pernah selingkuh maju ke depan, coba bantuin saya, karena saya kalau ngomong sesuatu tanpa pengalaman kadang-kadang kurang pede gitu. Saya lihat ada bapak-bapak yang ngeliatin saya sambil senyum-senyum. Gua kayaknya lebih ngerti pendeta. Ada bapak baru mau maju. Gue dijebak sama Gilbert kalau gini. Walaupun 7 tahun sudah tidak merokok. Bahkan walaupun seumur hidup sudah tidak pernah merokok. Kalau saudara bergaul terus dengan perokok, saudara bergaul terus dengan perokok, lama-lama bisa terpengaruh. Walaupun saudara tidak pernah berselingkuh, saudara tidak pernah berzina, meskipun saudara tidak pernah berpikir untuk bercerai. Tapi kalau setiap hari ada racun di sekitar saudara yang bilang, kalau gue punya laki kayak gitu, dari 7 tahun yang lalu gue udah ceraiin, lu masih muda, masih bisa laku emang mudaan, ngapain lu tungguin tongkrongin laki kayak gitu, lu kebucinan lu ntar kalau udah tua lu mau kawin lagi, mau gimana cara kawinnya lu. Jadi perjuangan untuk hidup dalam kebenaran tidak pernah tiba pada garis finish. Dalam hidup saya percaya tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Tidak ada orang yang kebal terhadap serangan setan. Makanya Alkitab terus ingatkan kita berdoa dan berjagalah. Tapi yang pasti kita tahu, selama kita beres jalan kita dengan Tuhan, selalu ada anugerahnya yang luar biasa menjaga dan melindungi kita. Berikan tepuk tangan ya mari. Sama-sama bilang saya harus hidup dalam kebenaran. Yang kedua, perjuangan kita selanjutnya adalah untuk selalu menjaga damai sejahtera. Damai sejahtera bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Ketika Daud ngomong sama dirinya, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Daud sedang memaksa hatinya, Daud sedang mendorong jiwanya, Daud sedang berjuang dengan segenap jiwanya, memastikan bahwa damai sejahtera yang menguasai hatinya. Selalu ada pancingan untuk emosi, selalu ada pancingan untuk sakit hati, selalu ada pancingan untuk ingin membalas, selalu ada pancingan untuk tertekan, selalu ada pancingan untuk berontak. Tapi damai sejahtera adalah pilihan yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera adalah pilihan yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera adalah pilihan yang terbaik. Kita memilih untuk berdamai. Karena orang-orang yang memilih untuk berdamai, keputusan-keputusan yang diambil akan berkualitas. Orang yang memilih untuk berdamai akan selalu merasa Tuhan itu dekat dengan dia. Dan orang yang memilih untuk hidup dalam damai sejahtera, ada saja mujizat yang terjadi dalam kehidupannya. Berikan tepuk tangan yang meriah betul. Perjuangan kita yang pertama apa saudara? Sama-sama bilang kebenaran. Perjuangan kita yang kedua apa saudara? Sama-sama bilang damai sejahtera. Kalaupun hari ini engkau tidak damai sejahtera, berjuang untuk meraihnya. Bagaimana saya bisa meraih damai sejahtera? Ketika saya mendekat kepada Tuhan, ketika saya renungkan kasih Tuhan, ketika saya meyakini bahwa apa saja yang Tuhan sediakan itu yang terbaik dalam hidup saya. Haleluya. Dan yang ketiga, apa yang harus menjadi perjuangan kita? Sukacita. Alkitab saya bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti kita berjuang untuk meraih sukacita. Bukan karena kondisinya mendukung, tapi karena kita tahu manfaatnya luar biasa. Saya ulangi sekali lagi. Kita berjuang dengan sukacita. Kita berjuang untuk meraih sukacita. Bukan karena kondisinya mendukung, tetapi karena manfaatnya luar biasa. Susah ya bilang amin. Saya belum ngerti. Boten ngertos pendeta.
Ya. Kadang-kadang kita pikir para pendeta enak aja ngomong sukacita, sukacita, sukacita. Tapi kalau keadaan yang menyakitkan, kalau keadaan yang melukai, kalau keadaannya betul-betul memahitkan hidup saya, bagaimana saya bisa bersukacita? Sekali lagi saya ulangi, kita bersukacita bukan karena keadaan yang mendukung. Tapi kita bersukacita karena kita tahu manfaatnya luar biasa. Sekarang saya ambil contoh sederhana. Buat saudara-saudara yang bangun pagi, langsung push up. Buat saudara-saudara yang bangun pagi langsung lari pagi. Buat saudara-saudara yang bangun pagi sit up. Buat orang-orang yang bangun pagi lalu berenang. Intinya dia bangun pagi langsung olahraga. Pertanyaan saya, olahraga itu enak gak awalnya? Ya pendeta, saya pertama kali push up bisa push but never up. Intinya orang berolahraga karena dia tahu manfaatnya besar. Saudaraku, kita bersukacita karena kita tahu sukacita membuat kita mengalami banyak hal dahsyat dari Tuhan. Berikan tepuk tangan ya. Hidup jangan banyak mengeluh. Hidup jangan apa-apa tersinggung, hidup jangan apa-apa kecewa, hidup jangan apa-apa kepahitan. Hidup bersukacita. Alkitab berkata, bersukacitalah kamu dalam aku. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Sama-sama bilang apapun yang terjadi saya harus bersukacita. Sama-sama bilang sama saya apapun yang terjadi saya harus bersukacita. Karena yang saya pelajari, kalau orang apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, apa-apa marah, apa-apa emosi, apa-apa kepahitan, yang pertama cepat mati. Minta maaf ya, saya pendeta bahasanya kurang rapi. Kan kalau pendeta-pendeta yang bahasanya rapi kan gitu. Kalau Anda cepat kepahitan, cepat tersinggung, cepat kecewa, cepat emosi, tidak terlalu baik untuk kesehatan kalian. Tidak terlalu baik itu artinya cepat mati kan? Ah, itu aja yang saya ngomong. Pak, jadi kalau istrimu cepat tersinggung, cepat kecewa, cepat marah, cepat sakit hati, bilang sama dia, kamu gak mau aku cepat jadi duda kan? Nanti kalau istri sudah tanya, maksudnya apa sih Pak? Tanya aja sama Gilbert. Bu, kalau suami ibu apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, apa-apa kepahitan, apa-apa emosi, bilang sama dia, Pak, Bapak gak ingin aku cepat jadi janda kan? Gilbert bilang cepat mati Pak, cepat mati Pak. Adik-adik muda, kalau kalian apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, apa-apa marah, cepat mati. Jodoh aja belum dapat udah keburu mati lagi nanti. Yang kedua, orang kalau apa-apa kepahitan, apa-apa kecewa, apa-apa sakit hati, apa-apa dendam, apa-apa emosi, punya banyak musuh. Punya apa saudara? Banyak musuh. Kita nggak senang duduk dekat orang yang apa-apa aja komplain. Setuju nggak? Nggak ada makanan, asam lambung gue mau naik nih. Ada makanan, aduh, saya lagi diet. Ada camilan, cuman ngotorin gigi. Ada minuman, aduh, kebanyakan manis. Setan juga lihat dia, gue tuh setan tapi bacot gue kayak lu. Bu, Pak, apapun alasannya, orang gak suka omongan-omongan kosong kayak gitu. Mendingan jangan ngomong kalau cuman bersungut, mendingan jangan ngomong kalau cuman ngeluh. Ingat setiap kali perkataan keluar, hidup saya harus jadi berkat. Membawa damai, membawa sukacita, membawa hadirat Tuhan yang luar biasa. Orang kalau apa-apa komplain, apa-apa ngeluh, apa-apa tertekan, apa-apa panik, apa-apa tersinggung, yang pertama apa? Cepat mati. Yang kedua apa? Banyak musuh. Yang ketiga, hidupnya jadi susah. Bukan hidupnya yang susah, tapi dia selalu pikir hidupnya susah.
aja. Orang yang banyak komplain, banyak tersinggung, semua orang yang dia temukan pasti nggak benar. Si ini nggak beres, si itu nggak beres, si ini nggak beres. Orang yang sama ditemukan dengan orang yang lain, dia melihat segalanya beres. Karena setiap orang selalu punya dua sisi. Ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi buat orang yang apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, apa-apa emosi, apa-apa bersungut, hidupnya jadi susah. Bu, Pak, boleh nggak semangat? Boleh nggak ngomong selalu yang membangun? Boleh nggak ngomong selalu yang jadi berkat? Tanpa engkau sadari, engkau lihat di depanmu selalu ada sinar terang yang menyala. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan yang keempat saya pelajari, orang kalau apa-apa mengeluh, apa-apa bersungut, apa-apa kecewa, apa-apa stres, apa-apa tersinggung, maka yang keempat dia jauh dari berkat Tuhan. Karena orang kalau bersuka cita, yang dia lihat anugerah, berkat, mujizat dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kepalkan tangan kanan sudah ke atas, sama-sama bilang saya harus bersuka cita. Sukacita bukan sesuatu yang otomatis dapat terjadi, tapi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Amin. Ketika pikiranmu negatif, ketika hatimu kesal, tetap buat komitmen. Saya harus tetap bersuka cita. Mulut saya harus membangun, kata-kata saya harus bersemangat. Saya harus menghadirkan sukacita dimanapun Tuhan tempatkan saya. Amin. Bu, hadirkan sukacita buat suamimu. Kalau kata-katamu gak jadi berkat, gak usah diucapkan. Kalau kata-katamu hanya mendatangkan situasi yang gak nyaman, gak usah dikatakan. Meskipun kau punya 1001 alasan. Ya tapi ini kan begini, tapi kan ini begini, ini kan begini. Outputnya apa? Kalau outputnya negatif, jangan dikatakan. Meskipun kau punya 1001 alasan, itu pekerjaan iblis. Iblis mau kau mengucapkan hal-hal yang selalu buat tegang suasana. Tapi Tuhan menghadirkan sukacita agar suasana sorga boleh turun dimanapun kau ditempatkan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Akhirnya saya simpulkan, klik. Semuanya itu bisa dikerjakan oleh apa? Roh Kudus. Jangan bilang sama saya nggak bisa. Tugas kita hanya berjuang. Yang memampukan kita adalah Roh Kudus. Dalam perjuangan kita, iblis akan bilang, saya memang orangnya begini, mau diapain? Dalam perjuangan kita, iblis akan bilang, ya tapi situasinya beda. Tapi keadaannya menyebalkan. Tapi situasinya menyakitkan. Iblis akan membuat pembenaran. Tapi Roh Kudus mendorong kita untuk fokus pada kerajaan Allah. Kerajaan Allah terdiri dari apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ngeluh termasuk kerajaan Allah enggak? Bersungut termasuk kerajaan Allah enggak? Tersinggung dan kepahitan termasuk kerajaan Allah enggak? Berarti itu adalah cara kerja setan. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya warga kerajaan Allah. Saya menolak semua tawaran-tawaran iblis. Yang saya terima kebenaran, sukacita dan damai sejahtera dari kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya simpulkan akhirnya dengan ini. Adapun setiap warga kerajaan yang mau selalu sibuk dalam perjuangan untuk kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, akan memiliki 4 berkat istimewa. Yang pertama, dia tidak akan mencari yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang tidak jelas dalam kehidupan. Kenapa orang udah pelayanan masih suka ngomongin orang misalnya? Udah ke gereja tapi setiap kali ngeliat orang selalu yang dilihat kekurangannya. Selalu dia mau mengkritik orang, menyerang orang, memperbaiki orang, menasihati orang. Selalu yang dia pikir kayak dia yang paling hebat gitu. Ini yang saya bilang macam-macam. Kenapa sih orang udah pelayanan bisa selingkuh? Kenapa orang udah pelayanan masih suka bersaing sama orang? Gak bisa lihat orang apa, gak bisa lihat orang, pokoknya disebut aja. Tahu gak sini? Perek dia. Tahu gak sini? Ngaco tuh orang. Tahu gak sini? Tuh orang gak benar tuh.
Kita nggak mau lihat ada orang yang punya good credit. Ini yang saya bilang, orang macam-macam, orang aneh-aneh. Tapi kalau orang berjuang untuk kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, nggak mau jadi macam-macam, nggak mau aneh-aneh. Dia cuma ingin, biarlah Kristus yang mati dan bangkit di dalam hidupku terpancar dalam keseharianku untuk menjangkau jiwa bagi kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah tuh. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center nggak jadi orang aneh-aneh. Yang ada dalam hatinya, Tuhan, saya cuma mau jadi berkat. Yang ada dalam pikirannya, Tuhan, saya ingin lewat hidup saya orang lain diberkati. Biarpun saya harus mengalah, biarpun saya harus melewati pergumulan yang berat, tapi biar Kristus dimuliakan dalam hidupku. Haleluya. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya nggak boleh aneh-aneh dan macam-macam. Yang kedua, ada pun setiap warga kerajaan yang mau selalu sibuk dalam perjuangan untuk kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Yang kedua, akan memahami hikmat dan pewahyuan. Hari ini kita menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus menyadarkan buat kita, Kristus menyelesaikan semuanya buat kita. Dan kalau yang kita kejar adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, maka yang menggerakkan kita, yang menuntun kita adalah hikmat dan wahyu. Amin. Tetapi kalau yang kita pikirkan keuntungan, kalau yang kita pikir kepentingan, maka yang menggerakkan kita adalah ambisi. Oh, saya harus begini, saya mau begini, saya begini. Dan ambisi selalu ada pada kecemasan dan suasana negatif. Karena ambisi menuntun pada apa? Persaingan. Persaingan selalu menghadirkan kecemasan dan aura yang apa? Negatif. Tetapi saya percaya, yang namanya hikmat dan wahyu menuntun kita pada dua hal yang dahsyat. Yang pertama selalu semangat, yang kedua sukacita. Makanya Daud walaupun dihina oleh Goliat, dia tidak dipimpin oleh ambisi, dia tidak dipimpin oleh persaingan. Dia memang mengalahkan Goliat, tapi dia dipimpin oleh hikmat dan wahyu. Engkau boleh mendatangi aku dan pedang, tombak dan dembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia positif. Dia semangat. Hidup gak selamanya bisa seperti yang kita harapkan. Tapi kalau hikmat dan wahyu menuntun kita, kita jadi orang-orang yang positif. Ada yang bilang amin, gak apa-apa. Kalau hikmat dan wahyu menuntun kita, kita jadi orang-orang yang positif. Saya berdoa kepada Tuhan, ya Kristus, jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, bukan hanya sekedar kumpulan orang-orang yang cinta Kristus. Karena saya yakin saudara adalah orang-orang yang cinta Kristus. Tapi saya juga berdoa supaya saudara selalu dipimpin oleh hikmat dan wahyu. Gak perlu jadi orang yang ambisian, tapi jadi orang yang berjalan dalam hikmat dan wahyu, menghadapi apapun ke orang-orang yang semangat. Dan engkau menjadi orang-orang yang positif. Paulus bilang, aku tahu pada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, setiap warga kerajaan yang mau selalu sibuk dalam perjuangan untuk kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang ketiga, akan melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Orang lain biasanya hanya dilihat sebagai objek untuk menyenangkan dirinya. Dan kalau orang lain tidak bisa menyenangkan dirinya, dia komplain, dia marah, dia kecewa, dia frustasi. Kenapa istri saya nggak bisa seperti yang saya harapkan? Kenapa suami saya nggak bisa seperti yang saya harapkan? Kenapa orang tua saya nggak bisa seperti yang saya harapkan? Kenapa orang-orang di gereja tidak bisa seperti yang kita harapkan? Karena kita pikir orang lain hanya objek untuk saya menerima kebahagiaan. Tapi
Tapi saya mau bilang itu pemikiran duniawi. Anak-anak Tuhan tidak melihat orang lain sebagai objek untuk membahagiakan dirinya. Tapi anak-anak Tuhan melihat orang lain sebagai kesempatan untuk dia memancarkan kasih Tuhan. Amin. Ketika Yesus dikhianati, ketika Yesus disakiti, ketika Yesus dilukai, kalimat yang keluar dari mulutnya, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti yang ketiga jelas buat kita. Kalau kita berjuang untuk selalu hidup dalam perjuangan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, kita akan melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Bukan objek untuk membahagiakan kita, tetapi anugerah yang Tuhan berikan. Supaya kita mengembangkan talenta yang ada pada kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Setiap warga kerajaan yang mau selalu sibuk dalam perjuangan untuk kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Satu, tidak akan mencari yang aneh-aneh, yang macam-macam dan yang tidak jelas dalam kehidupan ini. Yang kedua, akan memahami hikmat dan pewahyuan Tuhan. Yang ketiga, akan melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Dan yang keempat, selalu mendapat kekuatan supranatural untuk melakukan yang sorga rencanakan bagi kita. Saya percaya sorga punya sesuatu yang dahsyat buat hidup kita. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang sorga punya sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Dan intimidasi yang setan sedang mau buat adalah kita tidak pernah akan mencapai rancangan sorga. Tapi saya hanya mau bilang buat saudara, Tuhan akan beri kekuatan supranatural buat kita, sehingga kita dapat berkata, jika Allah di pihakku, tidak ada yang dapat melawan aku. Daud berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Rahasia sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, oh Yesusku, Oh Yesusku, cinta ku Kau. cinta Kau selamanya. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Hari ini Roh Kudus sudah berbicara buat setiap kita. Hari ini kita disadarkan bahwa Tuhan bukan hanya mau memberkati kita, tapi Tuhan senang memberkati anak-anaknya. Tugas kita bukan mencari berkat, tapi tugas kita menjadi berkat. Ibu, jangan nyusahin orang. Pak, jangan merugikan orang. Berkat yang Tuhan sediakan sudah luar biasa. Kita melihat orang bukan objek untuk menyenangkan hati kita, tapi kita melihat orang sebagai kesempatan untuk kita mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kita bersuka cita bukan karena keadaannya mendukung, tapi kita bersuka cita karena kita tahu banyak manfaatnya. Tuhan mau kita bersuka cita. Hadirkan damai sejahtera. Kalau kapan aja kita tuh kecewa, apa aja kita khawatir, apa aja kita panik, apa aja kita tersinggung, apa aja kita mengeluh, hidup menyusahin orang, hidup merugikan orang. Cukupkan berkat Tuhan dalam hidupmu.
Kenapa sih engkau gak belajar bersyukur gitu? Kenapa sih engkau gak belajar hidup senang gitu? Kenapa sih engkau gak belajar mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun dan menjadi berkat? Biar hikmat dan pewahyuan Tuhan yang mengarahkan engkau menjadi orang-orang yang selalu positif, menjadi orang-orang yang selalu bersemangat dan yakin berkat Tuhan memampukan kau melewati segalanya. Kalau kata-katamu hanya menimbulkan keributan, jangan diucapkan. Itu yang setan mau. Engkau pikir kau punya dasar, kau pikir kau punya alasan, tapi dari buahnya lah seorang dikenal. Kalau buahnya hanya keributan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang gak penting. Alkitab bilang jangan karena soal makanan, minuman kau membuat saudaramu tersandung. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, aku warga kerajaan. Aku harus menghadirkan suasana kerajaan, bukan suasana kesetanan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan di dada boleh angkat tangan dua-dua. Bapa, hari ini kami sudah terima perjamuan suci. Tubuh dan darah Kristus menjadi jaminan buat kami bahwa Tuhan bukan hanya ingin kami diberkati, tapi senang lihat kami diberkati. Karena itu ya Allah, kami bukan lagi mengejar berkat, tapi kami ingin menjadi berkat. Sehingga kami melihat orang dalam suasana yang berbeda. Kami gak mau menyusahkan orang, kami gak mau merugikan orang. Dimanapun kami ada, perkataan kami, sikap kami, tindakan kami, kelakuan kami, biarlah hanya memuliakan Kristus, saudaraku. Berkat Tuhan cukup dalam hidup saudara. Kau gak perlu jadi orang yang munafik, gak perlu jadi orang yang menjilat, gak perlu jadi orang yang cari muka, gak perlu menghalalkan segala cara. Tugasmu lakukan aja kebenaran. Ada aja cara Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidupmu, Bapa. Kami juga yakin lewat tubuh dan darah Kristus segala penyakit kami sudah disembuhkan. Karena oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah disembuhkan. Kami pulang dengan kesembuhan, kami pulang dengan mujizat, kami pulang dengan keyakinan bahwa Tuhan telah bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan hidup mereka penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia selalu melihat berkat yang sempurna dari Tuhan. Campur tangan Tuhan bekerja, dan akhirnya kami yang menerima firman diarahkan untuk menyadari kerajaan Allah bukan berbicara tentang aturan-aturan yang membingungkan, tapi kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga itu senantiasa menjadi perjuangan kami, sambil kami mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.